Thank you so much ya. I love. Suka nggak music videonya? Parah, gila. Sumpah aku itu sesuai banget sama Gila, apa yang aku mau. Thank you so much ya. Kak. Semoga next time bisa main, maksudnya bisa ada project baru lagi karena aku suka banget. Ya. Thank you. Yo, gue baru pulang dari rilis partinya Ziva. Tadi seru banget, tuh membuat gue berpikir ya. Gue seneng banget sama karyanya. Gue lumayan puas sama hasilnya. Menurut gue unik konsepnya. Gue suka sih karya-karya yang seperti ini. Dan itu kenapa gue memulai untuk membuat sebuah video seperti ini untuk mendokumentasikan proses pembuatan music video yang sedang gue buat. Dan yang kali ini adalah music video dari Ziva Magnolia untuk lagunya yang berjudul Kata-Kata. Di project kali ini, Ate dapat kesempatan untuk menggarap albumnya Ziva. Kita bikin satu music videonya itu yang buat lagu yang kata-kata. Nah, sisanya kita bikin lirik video buat lagu-lagu selain kata-katanya. Nah, di sini gue excited banget pas pertama kali denger Ziva special request untuk Ate yang ngerjain albumnya ini. Ketika meeting juga kita dikasih denger lagu-lagunya sama Ziva. Ini albumnya bercerita tentang apa, perspektif Ziva mengenai album ini, lagu kata-kata ini. Ziva juga jelasin bahwa lagu ini tuh tentang orang yang lagi PDKT, tapi salah satunya belum siap. Dari situ aku coba berangkat untuk bikin ideation. Nah, kebetulan di sini lumayan bebas ya Atea dalam berkarya. Mereka juga requestnya adalah mereka open untuk bikin sesuatu yang unik dan out of the box. Dan menurut aku personally itu hal-hal yang benar-benar aku cari juga sih di Atea Visuals ini. Aku suka banget bikin karya-karya yang imajinatif gitu, yang fresh, yang new gitu rasanya. Walaupun ada batasan-batasan ya, seperti budget dan juga waktu. Tapi kita selalu senang sih ketika dengar suatu klien itu spesial nge-request Atea karena stylenya dan juga apalagi dengan brief supaya membuat sesuatu yang imajinatif. Nah, setelah selesai meeting sama Ziva itu, gue dapat waktu untuk membuat first ideation gue mau seperti apa. Masuk ke dalam proses ideation ya. Di sini adalah proses untuk gue beride dan juga menulis creative treatmentnya, mau seperti apa music videonya, konsep gambaran besarnya. Jujur di awal proses dalam menggarap idenya lumayan mandek. Gue coba dengerin lagunya berkali-kali, Mungkin setelah gue pikir-pikir lagi karena ini adalah suatu kejadian yang lumayan spesifik gitu ya. Musiknya itu sendiri bercerita tentang pasangan yang lagi PDKT namun salah satunya tidak siap. Itu kan sesuatu yang umum ya yang terjadi. Dan menurut gue challenging-nya kita bikin sesuatu yang imajinatif sih. Out of that konsep setelah berjam-jam gue brainstorming dan juga distract myself. Biasanya itu sih proses ideation yang gue lakukan ketika gue benar-benar mandek gitu ya. Gue akan take a rest dulu, gue akan cabut, mungkin gue nge-gym atau gue dengerin podcast atau gue baca buku gitu. Karena ketika buntu, gue percaya sesuatu mungkin nggak terlalu bisa dipaksain datangnya. Dan ternyata bener setelah gue take a rest sebentar, gue ketemu idenya setelah gue dengerin lagi lagunya. Itu ketika di lirik untukmu takkan sanggup kemana-mana sama rela menantiku di sana. Dua lirik ini tuh menarik buat gue karena ini tuh diucapkan bisa mengacu pada afterlife gitu ya, kepada kehidupan selanjutnya. Dan dari sini gue coba ulik-ulik lagi, gue coba dengerin lagi dan juga berimajinasikan scene-scene di dalam otak gue. Sama ada kalimat maafkanku jatuh cinta. Nah, ini tuh seperti mengacu kepada suatu keadaan di mana mereka tuh merasa bersalah dan nggak boleh gitu untuk mencintai satu sama lain. Lama-lama gue mikir muncul ide, gimana kalau ada hantu yang jatuh cinta sama manusia. Tapi hantunya ini nggak serem, hantunya ini juga sesosok hantu yang ibaratnya baru lah gitu di dunia perhantuan gitu. Jadi dia juga clumsy dan juga dia juga nggak terlalu tahu apa yang dia tahu. Nah, karena hantu ini suka sama wanita ini, hantunya tuh ngajak wanita ini untuk ke alamnya dia, which is si wanita ini diajak mati. Dan akhirnya gue kaitin tuh sama momen-momen dimana lirik itu lagi, untukmu takkan sanggup kemana-mana, rela menantiku di sana, sama maafkanku jatuh cinta. Nah, ini adalah 3 lirik yang cocok untuk diucapkan ketika ada keadaan seperti ini. Hantunya tuh berusaha gitu ya, mau bujuk, ayo dong ke alam gue gitu, ayo dong mati. In a way dark juga, cuman kita bungkusnya dengan bright gitu ya, dengan komedi. Jadi ada unsur-unsur satir di dalamnya. Nah, di dalam music videonya juga bukannya hantunya bertepuk sebelah tangan ya. Ada momen dimana si wanita tuh berusaha untuk mengerti si hantu ini gitu kan, dan mencoba untuk hidup dengan cara-cara dan style si hantu tersebut. Sama halnya seperti di dunia nyata dalam berpasangan. Kita harus melewati proses peleburan terlebih dahulu supaya kita bisa tahu dan beradaptasi.
Misalkan si laki-laki berusaha mengikuti gaya hidup perempuan, dan juga sebaliknya, untuk mengetahui apakah satu sama lain cocok atau ternyata memang beda dunia. Soal MV tadi ya. Oke. Kira-kira yang setan yang mana? Ceritanya tuh tentang kayak sebetulnya aku tuh suka aku lagi main ke salah satu rumah kosong. Oke. Aku kayak iseng gitu kan. Terus aku ketemu ternyata ada setan. Ternyata setannya gak jelas kan, lucu. Aku suka. Terus setannya juga suka sama aku. Tapi aku gak bisa kasih kepastian karena dia kan udah meninggal. Iya. Iya, karena kayak bukan udah beda gitu. Tadi disuruh pakai baygon, disuruh pakai suruh lompat. Oh, jadi bisa. Tapi kan aku belum mau metal. Oh, gitu. Oh ya, oke. Jadi dia pengen mengajak aku ke dunia dia gitu ya. Nah, ketika gue pertama kali dapet ide ini, gue lumayan excited ya. Langsung gue bikin mood board dan juga langsung gue susun decknya. Lalu ada waktunya kita obrolin bareng Ziva dan juga bareng pihak label. Dan turns out, gue sempet takut gitu sebelumnya, karena konsep ini adalah tentang kematian gitu, tentang hantu gitu. Which is kalau dipandang secara konservatif, merupakan hal yang aneh untuk dikolaborasikan dengan lagu yang unsurnya bright seperti ini gitu. Dan ternyata Ziva malah seneng banget dan dia menganggap konsep ini tuh lucu banget gitu, dan dia malah mengencourage untuk lebih berani lagi gitu. Nah, gue jadi all out gitu kan, makanya muncul ide-ide kayak papan nisan, tulisannya Ziva, dan juga muncul juga tuh ide-ide gimana si hantu itu suruh Ziva minum baygon, habis itu suruh Ziva gantung diri, atau suruh Ziva loncat dari atas rumahnya. Jadi muncul tuh ide-ide yang quirky seperti itu, dan gue seneng banget sih dalam mengeksekusinya juga. Kita juga pas syuting juga ketawa-ketiwi juga gitu. Itu exactly yang gue bayangin ya. Gue pengen bikin konsep yang setiap kali kita execute gitu, kita tuh ketawa-ketiwi. Haha, ini lucu banget, gila, ini kreatif banget, ini quirky banget gitu. Dan itu bring the team joy, pure joy untuk creating gitu, something new, something fresh, something exciting. Itu sih yang gue believe selalu ya dalam membuat karya-karya. Nah, setelah tahap ini kita masuk ke tahap yang lebih lanjut, yaitu kalau gue suka bikin storyboard. Itu storyboardnya per scene juga, dan juga gue udah cocokin sama beat lagunya, misalkan verse pertama atau chorus kedua gitu ya. Jadi gue tahu exactly apa yang sedang terjadi di frame apa dan titik lagu yang apa. Gue juga pengen sharing kalau storyboard tuh sekarang bisa bikin pakai AI, dan ini menurut gue game changer banget. Dan gue juga baru-baru belajar sih. Tapi untuk bisa bikin visual yang bikin satu tim kita tuh paham apa yang kita maksud, itu tuh benar-benar sebuah cara untuk komunikasi yang benar-benar efektif banget. Gue lumayan belakangan ini project-project gue suka bikin storyboard pakai AI. Terus biasanya setelah bikin storyboard ini, gue akan bikin suatu pre-visualization. Itu tuh kayak semacam kita udah edit videonya, basically videonya tuh udah jadi, tinggal kita cariin gambar-gambarnya gitu loh. Syuting ini adalah proses ini gitu. Gue suka dalam concepting ini sedetail mungkin, tapi gue juga mengusahakan ketika hari syuting ide-ide itu terbuka ya untuk kayak melakukan hal-hal yang spontan gitu. Jadi gue berusaha untuk selalu balance, untuk mengembrace spontanitas dan juga mengembrace detail gitu. Jadi kita tuh benar-benar rapih kerjanya tuh, kita bisa execute gambar-gambar ini jangan sampai kurang, tapi kita juga harus mengedepankan spontanitas ini yang bisa bikin karyanya tuh lebih vibrant lagi gitu. Dengan misalkan gue iseng shoot apa gitu ya, b-roll apa gitu, dan itu tuh hal-hal yang menurut gue positif banget gitu impactnya ke project. Oh, ada matahari. From the core ya, gue emang orangnya curious. Jadi sebelum cam roll, emang belum waktunya shoot, nggak ada di frame storyboard perencanaan. Cuman di hari shoot pasti gue selalu mencoba untuk spontan, untuk mencoba untuk embrace curiosity gitu. Karena from the core, mau gue di daily, walaupun gue syuting, maupun gue lagi hunting atau gue lagi traveling, gue kan selalu seperti ini sih. Gue kan selalu nge-stretch, gue punya konsep seperti apa, dan gue akan selalu coba untuk explore more shots. Gue akan coba shot lokasinya, gue akan coba shot langit di hari itu. Itu sih yang selalu gue coba stick ya terhadap core gue, yaitu curiosity. Dan pembuatan storyboard yang detail sampai pre-visualization itu semua membantu proses spontanitas ini supaya semakin gue bisa nge-stretch konsepnya lebih baik. Dalam eksekusi MV tuh biasanya banyak ya tipenya ya. Ada yang memang berangkat dari lokasi, oh gue tahu lokasi ini, terus langsung ideationnya tuh berdasarkan lokasi tersebut. Itu memang lebih visible dan juga lebih kebayang gitu frame-frame yang mau diambil seperti apa biar nggak terlalu ngawang. Ini adalah salah satu contoh project yang kayak gitu, karena gue udah tahu jelas dari gue ideation, gue punya ide hantu-hantu itu, gue udah tahu mau bikin
music video ini di mana, which is di tempat gue bikin fashion film untuk Everbest 2 tahun yang lalu. Itu tempat kayak gedung rumah besar yang terbengkalai gitu, dan itu cocok banget menurut gue untuk dijadikan suatu tempat berhantu gitu, karena emang abandoned building itu waktu menjalankan project fashion film itu frame-nya kan nggak terlalu banyak, jadi gue masih merasa lokasi ini tuh bisa banget loh dieksplor, apalagi buat music video yang lebih dinamis gitu frame-framenya. Nah, langsung tuh kita pilih tempat itu. Ini mungkin MV ke 50-an gua sama Naftali. Bener lagi. 50-an aja. Ada juga project-project yang kita storyboarding dulu lalu baru dicari nih tempatnya seperti apa yang kayak gini ya. Biasa kayak gitu cocok-cocokan sih, dan memang lebih imajinatif kadang-kadang kalau yang kayak gitu. Cuman dalam waktu yang singkat dan dalam time frame yang padat sih aku saranin untuk bikin sesuatu dari yang udah ada gitu ya. Jadi lokasinya udah jelas nih kayak gimana. Oh mungkin bisa nih dibikin art directionnya seperti ini, atau dibikin lightingnya bisa dibikin rupa untuk mencapai board yang kalian inginkan. Nah lanjut lagi ke hari produksi. Nah ini nih yang sulit banget. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Di sini ada Atania sebagai Astrada kita hari ini. Hari ini kita sampai ke set jam 5. Tadi gue udah shoot B-roll sedikit di depan sana soalnya lingkungannya bagus banget. Sekarang kita lagi nunggu kru-kru yang lain sama Ziva buat standby. Kita hari ini jam 7:30. Di sana tim art lagi ngeset bunga-bunga. Terus tim lighting juga lagi pada ngeset nih. Halo. Habis dari IGD. Gue masih gabel banget lagi, gue bahkan gak pakai alis, gue udah capek banget. Naftali nggak pakai alis. Alisnya tebal. Tapi tebal. Aku mau kentut. Kentut tuh. Wah, real reaction. Pak Direktur kami yang kemarin nabrakin mobil. Luka lama. Luka lama. Ayah gimana kan? Nggak bisa, belum bisa. Coba lagi. Nanti kita edit gantinya jadi kayak mobil nabrak bonsai. Ketika semua udah terencana dengan rapi gitu ya, kan ada pepatahnya gitu ya, ketika kita mempunyai rencana Tuhan tertawa gitu ya. Setengah hari waktu itu sampai jam 12 sampai jam 1 semuanya masih going well, sampai jam 2 itu tiba-tiba hujan deras banget gak berhenti tuh. Itu lama banget kita tungguin gak berhenti. Dan di pemikiran gua storyboard ini adalah nggak ada tuh gambar-gambar yang hujan gitu ya. Hello, hey guys. Oh no. Hujan. Petir. Geledek. Waduh, banjir. Waduh. Kita sebenarnya udah sewa pawang hujan juga, tapi nggak tahu katanya hujannya tuh benar-benar sulit dibendung. Jadi dari jam 1 sampai malam itu kita ya dapetnya hujan terus gitu. Dan pada hari itu gue lumayan stres sih. Cuman setelah melihat hasilnya, orang-orang yang udah ngelihat juga bilang kayak, hah justru keren gitu, dapat look ada yang siang banget dan juga ada yang hujan banget gitu. Jadi at the end of the day positif aja gitu. Cuman dari gua nih orang yang merencanakan ini semua gitu, gue nggak kebayang gitu adanya scene hujan ini. Tapi ternyata memang nyambung setelah dikawinin sama visualnya. Dari jam 7 kita roll sampai jam 12 itu benar-benar langitnya biru, benar-benar sampai aku udah bilang, wih gila langit California nih. Dan tiba-tiba jam 1 tiba-tiba mendung dan tiba-tiba benar-benar hujan deras. Mungkin ngejinx ya, jadi memang benar seperti ya kalau syutingan tuh cuaca jangan disebut-sebut. Ya tapi untung di situ lokasinya kan kita pilihnya semi outdoor ya. Jadi memang ada scene-scene yang indoor, memang ada yang outdoor gitu. Yang outdoor kita usahain banget itu ke-take, itu lagi gerimis-gerimis waktu itu. Terus kita yaudahlah bela-belain semua, ada yang pakai payung, ada yang pakai jas hujan. Untungnya Ziva juga orangnya benar-benar kooperatif banget ya. Dan di tengah hujan-hujan gerimis-gerimis gitu dia juga masih mau lari-larian gitu. Tapi Ziva menurut aku benar-benar seorang artis yang benar-benar ramah banget dan juga benar-benar kooperatif banget dalam kita bekerja gitu ya untuk kita take music video ini. Itu benar-benar dia juga suportif banget dalam semua adegannya gitu. Dan ya benar-benar grateful sih bisa kerja bareng sama tim dan juga labelnya Ziva. Akhirnya sampai di tahap post production, ini tahap going well banget ya, going smooth. Itu kita pulang syuting sekitar jam 1:30 pagi, dan itu pulang-pulang gue langsung ngecekin ya footage-nya tuh seperti apa, dan gue juga langsung taste grade gitu, karena gue concern banget ini look hujannya tuh bakal turns out bakal kayak gimana ya gitu, baru gue bisa tidur dengan tenang. Di proses post production semuanya going well. Gue juga senang banget sama gambar-gambarnya, banyak banget gambar yang ke-achieve dengan seperti apa yang gue bayangkan.
proses pewarnaan mungkin ya yang lumayan gua bolak-balik gitu ya untuk nyari warna yang tepat tuh di awal belum terlalu dapat. Ketika gua utak-utik banget gitu ya, lumayan jadi lebih dapat gitulah pas proses di tengah-tengah. Memang seperti itu sih biasanya. Menurut aku offline edit itu memang seperti memahat patung, perlu waktu dan proses yang membutuhkan kesadaran dan kesabaran dalam membentuk dan merefine suatu karya. Nggak bisa kayak cut pertama langsung bagus gitu. Itu menurut aku perlu progress dan kita perlu beberapa waktu untuk benar-benar sadar lah cut to cutnya tuh seperti apa ya enaknya. Warna juga menurut aku juga seperti itu sih. Kadang-kadang gue tidur, besok paginya lihat, wah kok warnanya kayak gini sih, terus ketik lagi, oh oke, ini udah bagus nih, terus tidur lagi, terus bangun lagi, kayaknya kemarin nggak gini deh. Perlu ada beberapa waktu untuk gua tuh untuk bersinergi dengan cuttingannya, dengan pewarnaannya. Tapi so far dari pihak label sama pihak Ziva juga revisinya minor banget sih. Gue grateful banget karena emang dari awal gue kasih visualizationnya, mereka benar-benar nonton juga, jadi benar-benar udah tahu pacingnya seperti apa, gambar apa ditaruh ketika menit keberapa, itu udah benar-benar jelas banget. Jadi ya semuanya benar-benar rapi sampai akhir. Ketika mau delivery juga gue semangat banget gitu ya, karena ini ide yang fresh banget dan gue seneng banget. Oke, sepertinya itu semua pemikiran dan juga hal-hal proses-proses yang bisa gue dokumentasikan di video kita kali ini. Semoga gue bisa lebih rutin ya dalam mendokumentasikan perjalanan gue dalam membuat music video ini. Karena ini juga baru banget ya gue bikin dengan format yang long form seperti ini. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi hal yang bermanfaat karena gue sharing ke kalian semua juga soal thought proses gue seperti apa. Overall gue seneng banget sih bisa ngerjain video ini, berkolaborasi sama Ziva, sama labelnya juga, dan membuat suatu karya yang mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Ya semoga yang nonton music video ini tuh bisa senyum-senyum sendiri karena konsepnya lucu. Itu yang gue harapin ya. Dan juga yang kedua, semoga pasangan-pasangan yang lagi PDKT yang menonton music video ini bisa cepat sadar dan mengambil langkah yang lebih konkret, yang lebih jelas. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak. Itu sih yang pengen gue sampaikan juga gitu ya. Semoga tersampaikan dengan jelas. Oke guys, thank you so much for watching. Semoga bermanfaat buat kalian semua pengalaman gue ini dalam membuat music video untuk Ziva Magnolia. Cheers!